Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiana. Saya dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang telah disampaikan oleh Bapak Rendra kemarin di webinar yang berjudul Introduction to Spatial Data Science and Spatial Big Data, di mana webinar kemarin memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep umum Spatial Data Science dan Spatial Big Data. Yang kemudian yaitu menjelaskan Spatial Data Science dalam perspektif bisnis. Kemudian menjelaskan komponen Spatial Data Science dan hubungannya dengan Spatial Big Data. Kemudian yaitu integrasi Spatial Data Science dan Spatial Big Data. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan secara singkat Spatial Data Science dan platform Spatial Big Data. Kemudian saya akan menjelaskan apa sih Spatial Data Science itu. Spatial Data Science akan saya jelaskan yang pertama yaitu mengenai science. Science merupakan suatu subjek dari kumpulan pengetahuan manusia tentang kebenaran umum dan digunakan untuk menjelaskan peristiwa atau fenomena alam secara tradisional. Metode science ini digunakan untuk menemukan hubungan sebab akibat yang telah terjadi. Dengan kata lain, digunakan untuk menjawab sesuatu dalam konteks mengapa atau mengapa ini bisa terjadi. Data science ini merupakan interdisiplin ilmu di mana dalam data science melibatkan pemahaman yang luas mengenai berbagai ilmu dan skala bentuk kombinasinya. Data science ini juga dapat didefinisikan sebagai insight atau di mana data science ini merupakan sebuah wawasan dengan menggantikan kata kebenaran dalam definisi sains yang telah saya jelaskan di atas. Yang berarti bahwa data science ini tidak mengejar kebenaran umum atau hukum secara umum. Data science ini merupakan sebuah data di mana merupakan hasil dari sebuah hipotesis dan percobaan yang sebelumnya telah dianalisis. Di dalam definisi science dan data science terdapat perbedaan di mana science ini memiliki korelasi atau hubungan ilmu yang lain, sedangkan data science ini berfokus pada penambangan sebuah pola saja. Kemudian saya akan jelaskan mengenai definisi spasial big data. Big data secara konvensional didefinisikan oleh 3V, yaitu volume, kecepatan, dan variasi. Domain spasial juga menghadapi masalah peningkatan ukuran, variasi, dan frekuensi pembaruan yang melebihi kapasitas teknik komputasi spasial, arsitektur, metodologi, dan solusi perangkat lunak yang umum digunakan. Genre data spasial ini adalah raster, vektor, dan grafik, di mana spatial big data menjadi lazim ketika ketiga genre tersebut dapat bersatu. Genre tersebut yaitu raster, vektor, dan grafik, di mana spatial big data ini memiliki tipe raster yang termasuk citra satelit, simulasi iklim, sistem pencitraan drone berganda dan terkoordinasi. Yang kemudian dalam tipe vektor termasuk data taksi Uber, data Twitter geolocation, data GPS, dan lain-lainnya. Spatial big data, data grafik meliputi data jaringan listrik, data jaringan jalan, data jaringan rantai pasokan, dan data jaringan drone. Di mana spatial big data ini muncul dengan tantangannya sendiri. Tantangan kurangnya sistem khusus, teknik dan algoritma untuk mendukung setiap jenis spatial big data, dan kemudian alat yang digunakan dalam konsep big data ini dikembangkan dengan baik seperti teknik peta mengurangi, perangkat lunak Hadoop, Hive, HBS, Spark yang tidak mendukung data spasial atau spasio-temporal secara langsung. Keterbatasan yang disajikan dalam sistem yang ada telah memotivasi banyak peneliti untuk menghasilkan ekstensi, produk, dan arsitektur yang akan membantu menangani data spasial secara efisien. Spatial big data ini termasuk spatial Hadoop, Esri, tools untuk Hadoop, Hadoop GIS, sistem DB seperti Secondo, Coach, dan lain-lainnya. Spatial big data ini dapat membantu dalam memahami sistem interkoneksi mereka yang tidak seperti sebelumnya ini tidak berjalan dengan lancar, yang kemudian akan memungkinkan
bagi peneliti untuk menyelesaikan masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya di tingkat lokal, regional, ataupun global. Digital Globe baru-baru ini datang dengan solusi data geospasial Big sendiri yang bekerja pada inventory citra mereka. Perusahaan seperti Planet Labs juga menghadirkan analytics spasial big data versi mereka sendiri. Untuk menyimpulkan spasial big data ini masih dalam tahap awal, namun industri GIS secara keseluruhan sedang mempersiapkan diri untuk brand besar berikutnya di spasial big data. Sebagai catatan peringatan, industri GIS ini harus menunggu sedikit lebih lama untuk memiliki platform yang matang untuk spasial big data. Masih belum matang untuk menyimpulkan apapun tentang domain mana yang akan mendorong spasial big data, tetapi saya yakin merasa di masa depan spasial big data ini akan dibentuk oleh seberapa baik spasial big data ini akan digunakan untuk analisis geospasial dan seberapa baik analitik sebagai layanan yang akan tumbuh di masa mendatang selanjutnya. Kemudian setelah kita mengetahui mengenai definisi spasial big data dan spasial data science, kita juga harus mengetahui sejarah yang melatar belakangi mereka itu ada. History of Data Science and Big Data ini yaitu yang pertama kita akan menjelaskan mengenai sejarah data science. Data science ini muncul dalam berbagai konteks pada 30 tahun belakangan yang tetapi tidak menjadi istilah yang meyakinkan bagi penggunanya sampai belakangan ini. Pada penggunaan awalnya digunakan sebagai pengganti untuk computer science oleh Peter Naur tahun 1960. Naur kemudian mengajukan istilah datalogi pada tahun 1974. Naur mempublikasikan Survey of Computer Methods yang secara bebas menggunakan istilah data science dalam surveinya pada metode kontemporer data processing yang digunakan dalam aplikasi yang sangat banyak. Pada tahun 96, anggota International Federation of Classification Societies bertemu di Kobe untuk konferensi 2 tahunan. Di sini untuk pertama kalinya istilah data science dimasukkan dalam judul conference, yaitu Data Science Classification and Related Methods. Setelah istilah tersebut diperkenalkan di diskusi roundtable oleh Chikyo Hayashi pada bulan November 97, Jeff Wu memberikan pidato pengukuhan berjudul Statistik Data Science untuk posisi Carver sendiri. Dalam pidato tersebut dia mengkarakterisasi pekerjaan statistik sebagai trilogi dari data collection, data modeling, dan data analitik. Kemudian yaitu akan saya jelaskan mengenai sejarah big data. Mengenai peran big data ini berawal dari sejarah munculnya big data yang dimulai dari kesadaran atas jumlah data yang sangat banyak dari beberapa sumber seperti YouTube, Facebook, atau beberapa pelayanan online lainnya. Pada tahun yang sama, yaitu tahun 2005, beberapa open source seperti Hadoop dan NoSQL juga mulai mengembangkan analisis data. Adanya perkembangan ini ternyata memberikan pengaruh yang begitu besar atas perkembangan big data tersebut. Hal ini disebabkan oleh peranannya dalam membuat sebuah data yang sangat besar, murah dan juga mudah untuk disimpan, hingga pada saat itu tanpa mengabaikan peran big data, volume big data mengalami suatu peningkatan yang signifikan. Seiring dengan perkembangan zaman, masih berkaitan dengan peran big data, muncullah Internet of Things, yaitu IoT yang terhubung pada internet. Atas adanya hal itu, banyak produsen yang melakukan tindakan pengumpulan data dengan memanfaatkan peranan konsumen demi menemukan kinerja produk tersebut di lapangan. Nah, kita sudah mengetahui apa itu definisi dan sejarahnya. Saya di sini akan menyebutkan beberapa studi kasus mengenai spatial data science dan spatial big data. Yang pertama yaitu apa sih estimasi pendapatan dari coffee shop di Setiabudi Jakarta, atau di mana lokasi optimal dari coffee shop di Setiabudi Jakarta. Data science secara terminologi dibagi menjadi dua, yaitu causality approach yang menjelaskan mengenai
mengenai keterkaitan dengan supply dan permintaan dengan melihat proyeksi penduduk, di mana kemudian lokasi dan kapasitas pesaing tersebut ditentukan dengan adanya distribusi spasial dari pelanggan potensial adalah hati-hati dipetakan dengan layanan aksesibilitas model seperti model gravitasi, volume pelanggan diperkirakan dan akhirnya didapat dengan estimasi pendekatan di lokasi yang diberikan. Yang kedua yaitu data mining approach, yaitu penggalian data, di mana dengan menemukan toko yang ada dengan memiliki pola serupa dengan toko baru dan kemudian menggunakan pendapatan dari tuk yang ada sebagai estimasi. Selain itu juga kemudian dibangunnya model regresi target yang mana variabel pendapatan dan variabel input karakteristik tuk dan lainnya terakhir dengan menggunakan model untuk estimasi pendapatan. Tidak berapa lama perjalanan kemudian yaitu studi kasus yang kedua yaitu berapa lama sih perjalanan pergi ke Kodomoro University dari apartemen di Menteng dan bepergian pada pukul 6 pada hari Senin dengan ride sharing cab. Data science secara terminologi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama causality approach, yaitu pendekatan sebab akibat. Di sini dijelaskan bahwa perjalanan regenerasi yang berfungsi untuk membangun generasi dengan suatu tabel, modal dan pembagiannya tentang pengambilan keputusan, jenis transportasi, penugasan suatu trip dan jarak perjalanan, dan kemudian didapatkan suatu waktu estimasi perjalanan. Yang kedua yaitu data mining approach atau penggalian data, di mana di sini dijelaskan dengan penggunaan kumpulan suatu data historis, lintasan taksi yang diberi waktu, kemudian ditemukannya lintasan yang sama dan untuk jarak ke arah Kodomoro University berdasarkan suatu lintasan pola penambangan yang cocok dan diperkirakan waktu perjalanannya. Kemudian saya akan menjelaskan spatial data science dalam perspektif bisnis, yaitu yang pertama Niantic atau Pokemon Go, yang kedua Facebook, yang ketiga otomotif, dan yang keempat target GPS dalam kendaraan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Niantic atau Pokemon Go. Pokemon Go merupakan sebuah permainan yang baru memiliki fitur augmented reality. Teknologi ini memberikan efek bahwa lingkungan sekitar kita adalah hal-hal yang lain. Pokemon Go dikembangkan oleh Niantic, di mana perusahaan yang mengembangkan permainan serupa ini yaitu Inggris. Data spasial Pokemon Go ini memang diambil dari Inggris. Kita tak perlu heran karena di Indonesia ini banyak situs yang bisa dikunjungi untuk mendapatkan Pokemon Go. Pastikan teman-teman banyak yang sudah mencoba permainan ini yaitu Pokemon Go. Bahkan kalau mau lebih lanjut kita bisa menebak Pokemon Go langkah dari permainan Inggris. Dan yang spasial data dalam perspektif lainnya yaitu Facebook, otomotif, target GPS. Facebook sendiri di Indonesia sudah banyak yang menggunakan, dan otomotif di mana spatial data science ini digunakan di bidang otomotif dan bidang GPS. Kemudian dijelaskan mengenai 4 disiplin spatial data science. Yang pertama yaitu GIS, di mana sistem informasi ini merupakan sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial atau bereferensi ke ruangan. Dalam artian yang lebih sempit, sistem ini merupakan sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi bereferensi geografis. Misalnya, data yang didefinisikan menurut lokasinya dalam sebuah database. Yang kemudian yaitu yang kedua RDBMS, yang ketiga data analitik, kemudian big data, selanjutnya integration, dan yang terakhir yaitu spatial data analitik. Di mana dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa spatial data science merupakan ilmu dari subjek atau kumpulan pengetahuan manusia tentang kebenaran umum, di mana data science ini juga dapat didefinisikan sebagai insight
atau merupakan sebuah wawasan dengan menggantikan kata kebenaran dalam definisi sains sendiri. Data science merupakan sebuah data di mana merupakan hasil dari sebuah hipotesis dan percobaan yang sebelumnya telah dianalisis. Kemudian yaitu spatial big data merupakan data konvensional yang didefinisikan oleh 3V, yaitu volume, kecepatan, dan variasi. Domain spasial juga menghadapi masalah peningkatan ukuran, di mana spatial big data ini memiliki 3 tipe tradisional, yaitu raster, vektor, dan grafik. Sekian penjelasan dari saya mengenai webinar kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.